Hai semua, eh, hari ini hari eh, ke-7 saya menjalankan isolasi mandiri yang eh, berapa waktu yang lalu saya sempat eh, terkonfirmasi positif COVID-19 dan saya sempat eh, dirawat di rumah sakit Pertamedika di Kota Tarakan. Dan waktu itu saya merasa gejala demam, kemudian saya juga merasa hidung saya mapet dan flu berat. Nah, setelah merasa gejala demikian, saya coba uh, datang ke rumah sakit dan kemudian di PCR bahwa saya terkonfirmasi positif virus COVID-19. Kemudian saya memutuskan untuk rawat inap di rumah sakit tersebut hingga 4 hari. Setelah 4 hari saya merasa sudah nyaman dan syukur saya juga tidak merasakan gejala yang begitu parah. Mungkin karena saya sudah melakukan vaksin 2 kali dan mungkin sudah ke 2 bulan lebih saya melakukan vaksin, dan ini juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa vaksin itu sangat-sangat membantu kita untuk apa? Memang kalau sudah vaksin tidak uh, tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak akan terkonfirmasi ataupun terjangkit oleh COVID-19. Tetapi contohnya, saya sudah vaksin 2 kali, tetapi bisa juga terinfeksi. Nah, saya mau sampaikan di sini kenapa? Bahwa vaksin itu perlu dan sangat penting sekali. Saya rasakan bahwa dampak ataupun gejala yang terjadi kepada saya setelah saya merasa setelah vaksin itu, mungkin saya bersyukur saya tidak terlalu parah dengan gejala yang ada. Hanya sempat demam 2 kali, kemudian hidung mampet dan tenggorokan saya juga tidak sakit, penciuman tidak hilang, rasa juga tidak hilang. Nah, ini yang menjadi saya harus menyampaikan bahwa vaksin itu luar biasa dan perlu sekali masyarakat melakukan vaksinasi terhadap COVID-19. Teman-temanku yang ada di luar sana, bahwa saya juga ingin menyampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan saya selama ini ketika bersama-sama ataupun menerima tamu, saya selalu izin untuk membuka masker ketika saya diminta untuk berbicara. Nah, ini juga satu kesalahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kesalahan itu hanya sampai di saya. Saya harapkan bahwa tidak boleh, sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh membuka masker dalam keadaan apapun. Satu, bahwa kesempatan yang datang ini tidak 2 kali. Kita tidak tahu teman kita, tamu kita, atau siapa saja yang berada di samping kita itu sehat. Tetapi dengan keyakinan, dengan bertemanan itu, kita sangat-sangat yakin sekali bahwa membuka masker ini kita tidak tahu bahwa di samping kita ini sehat apa tidak. Nah, ini yang terjadi terhadap saya selama ini, bahwa saya sangat meyakini siapa saja itu sehat. Nah, saya mau kasih tahu bahwa tidak boleh lagi, tidak boleh membuka masker dalam keadaan apapun. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, ketika ada tamu dan sebagainya,
ketika orang datang ke rumah kita pun kita harus memakai masker, sehingga ini menjadi safety dan menjaga diri kita dan menjaga orang yang datang kepada kita. Dan kedua, saya juga punya kesalahan dan kekeliruan pada saat ingin berfoto itu, saya sering sekali mengajak teman-teman, yuk buka masker yuk, supaya senyum kita kelihatan, supaya kelihatan manis apa dan lain sebagainya. Dan itu juga sebuah kesalahan yang luar biasa. Saya sampaikan kepada teman-teman, kesalahan yang luar biasa. Saya sampaikan bahwa tidak boleh lagi, baik itu foto, baik itu mau berbicara di podium dan di mana saja, masker tetap dipakai. Karena kita tidak tahu bekas yang sebelumnya berbicara, memegang mic, itu kita juga tidak tahu sehat apa tidak. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada semua teman-teman yang seperti saya, pejabat ataupun yang biasa diminta untuk berbicara memakai mic atau dan lain sebagainya. Tidak boleh untuk melepas masker pada saat berbicara. Ini kejadian-kejadian yang selama ini yang saya abaikan, dan buktinya saya tidak tahu kapan saya terkonfirmasi, kapan saya mendapatkan virus dari siapa, aku pun nggak tahu dari mana. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang mau saya sampaikan, bahwa berapa hal yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pertama adalah jangan mengabaikan prokes, protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker di mana saja dan kapan saja, tidak boleh itu dilepas. Yang kedua, jauhi kerumunan. Selama ini saya agak longgar menerima tamu dan lain sebagainya. Saya selalu berbicara tanpa masker dan merasa nyaman, dan memang ada terganggu pada saat kita menyampaikan kata sambutan dan lain sebagainya. Kalau memakai masker itu agak terganggu, tetapi ini demi kesehatan. Yang kedua, bahwa tidak datang di tengah-tengah kerumunan, dan ini juga kesalahan saya. Pada saat pandemi COVID-19, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di kantor, di rumah, dan di mana-mana. Banyak sekali kegiatan yang saya lakukan. Kemudian kesalahan itu kembali saya bilang bahwa terkadang dengan terganggu ataupun tidak nyamannya itu memakai masker, saya selalu melepas masker. Nah, ini kesalahan. Yang ketiga adalah kurangi mobilitas. Selama ini saya juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, karena saya merasa bahwa saya sehat, saya tidak punya keluhan, dan saya rasa imun saya kuat. Nah, itu perasaan. Tetapi hari ini dan saat ini saya sudah terkonfirmasi COVID-19. Bersyukur sekali lagi saya katakan bahwa vaksinasi yang dilakukan, yang dianjurkan oleh pemerintah itu sangat luar biasa, sangat membantu sekali ketika kita terkonfirmasi, gejalanya ringan dan tidak berlama-lama untuk tidak berlama-lama terasa demam, terasa batuk dan lain-lain. Nah, ini yang membantu kita. Saya sampaikan bahwa ayo mari kita sukseskan program pemerintah untuk lakukan vaksinasi di setiap desa, setiap RT, dan setiap wilayah, sehingga kita nanti bisa sedikit demi sedikit mengurangi gejala pada saat kita terkonfirmasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Penting sekali untuk diikuti bahwa COVID-19, virus corona itu ada di mana-mana, ada di dekat-dekat kita, ada di setiap saat kita beraktivitas. Nah, ini yang perlu kita jaga, bahwa kita tidak perlu takut lipstik kita tidak kelihatan, senyum kita manis, tetapi lebih takut kalau kita terkonfirmasi, lebih takut lagi nyawa kita itu diambil oleh si virus. Ini pesan saya.
Sekali lagi saya sampaikan, jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya pengalaman pribadi saya sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa mengurangi lajunya penyebaran COVID-19 di Kalimantan Utara. Demikian, Merdeka.